anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik ya, nah Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga berbahagia. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Nah, siapa yang hari ini gantinya untuk memimpin doa? Ya, betul. Jadi, Yura ya yang hari ini bertugas untuk memimpin doa. Nah, untuk Yura silahkan bisa dipimpin doanya. Baik, terima kasih ya Yura sudah membantu Ibu untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang coba kalian lihat teman sebangku kalian. Apakah ada yang tidak hadir teman kalian pada pertemuan kali ini? Siapa yang tidak hadir? Adit ya? Oke, jadi kenapa Adit tidak hadir pada pertemuan kali ini? Sakit. Oke, jadi kita berdoa ya untuk Adit, semoga Adit cepat sembuh agar bisa kembali kumpul bersama kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kalian semua tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ada yang masih ingat tidak apa saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Yang pertama, ada yang ingat? Oke, betul sekali ya. Keyakinan kelas kita yang pertama yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, oke, betul, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada yang ingat untuk yang ketiga? Oke, betul. Jadi kita angkat tangan untuk mengisyaratkan ketika kita ingin berbicara atau menjawab pertanyaan. Nah, yang keempat, ada yang ingat? Oke, jadi kita harus memperhatikan kebersihan kelas kita. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, oke, betul, jadi kita harus saling membantu antara teman yang satu dengan yang lainnya tanpa membuli ya, dan juga tanpa membeda-bedakan. Baik, selanjutnya kita akan bernyanyi ya. Nah, siapa di sini yang senang bernyanyi? Oke, banyak ya yang senang bernyanyi. Nah, hari ini kita akan bernyanyi salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Nah, siapa yang mau memimpin kira-kira? Oke, Ayu, silahkan Ayu maju ke depan untuk memimpin. Oke, bisa dimulai? Oke, baik. Jadi sudah selesai ya bernyanyinya dan kelihatan banget semuanya semangat pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya kita akan tepuk apa? Tepuk PPK. Oke, bisa dimulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, jadi karena kita sudah tepuk PPK dan juga sudah bernyanyi, sekarang Ibu punya satu gambar untuk kalian. Nah, di sini Ibu sudah membawa gambar. Coba kalian perhatikan baik-baik. Kira-kira ini ada yang bisa jawab gambar apa? Ya, betul. Jadi ini adalah gambar burung Garuda. Nah, terkait gambar burung Garuda di sini, kira-kira ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, betul. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Abel, bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang lambang-lambang dari sila-sila Pancasila. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar mengenai makna dari setiap sila Pancasila. Nah, untuk itu kira-kira apakah di antara kalian sudah ada yang
Mungkin membaca buku kemarin malam, ada yang tahu makna dari sila-sila Pancasila? Oke, kita mulai dari sila yang pertama dulu ya. Untuk sila ketuhanan yang Maha Esa, kira-kira ada yang tahu apa makna dari sila pertama? Ya betul, jadi makna dari sila pertama Pancasila yaitu kita percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi sila pertama Pancasila ini juga mencerminkan bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan agama yang ada yang tahu kira-kira di Indonesia ini ada berapa agama? Ya, yang pertama ada Hindu, kemudian juga ada agama Islam, kemudian ya betul ada Buddha, kemudian ada Kristen Protestan, dan yang terakhir adalah Konghucu. Nah, jadi sepertinya di antara kalian semua sudah ada beberapa yang belajar mungkin tadi malam, jadi sudah ada yang terbayang kita akan belajar tentang apa pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna sila-sila Pancasila dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan sikap yang sesuai dan sikap yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan sikap yang mencerminkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita kembali lagi ke topik pembahasan kita ya. Jadi kita akan fokus sekarang ke topik pembahasan tentang makna sila-sila Pancasila. Nah, tadi Ibu sudah bertanya ke kalian bahwa ada yang mengatakan sudah belajar tetapi hanya beberapa makna sila saja. Nah, sekarang kita akan lebih fokus untuk membahas setiap makna dari setiap sila Pancasila. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu tidak perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Ya, betul. Jadi salah satu contoh yang sesuai dengan pengawalan sila pertama Pancasila yaitu menghormati teman yang sedang beribadah atau tidak mengganggu umat lain ketika sedang menjalankan ibadah. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa contoh perilaku yang sesuai dan juga yang tidak sesuai dengan sila keempat? Oke, nggak ada yang tahu ya. Nah, jadi kita untuk kalian lebih memahami, sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Baik, silahkan kalian membentuk kelompok mandiri ya. Silahkan kalian membentuk kelompok. Oke, baik. Jadi sudah terbentuk ya kelompok. Ada berapa kelompok dirinya? Oke, ada 3 kelompok ya. Oke, ada 3 kelompok pada pertemuan kali ini yang akan nanti membahas tentang materi kita, yaitu tentang makna sila-sila Pancasila. Nah, sekarang untuk kelompok 1 tadi sudah sesuai dengan gaya belajar kan ya? Oke, sudah ya. Jadi kelompoknya ini sudah berdasarkan dengan gaya belajar, yaitu ada yang visual, ada yang auditory, dan juga ada yang kinestetik. Nah, untuk kelompok 1 yaitu kelompok yang visual. Oke, jadi untuk kelompok 1 nanti akan mencoba untuk mengamati poster yang sudah Ibu tempelkan pada dinding. Kemudian untuk kelompok 2 dengan gaya belajar apa? Auditory. Oke, jadi kelompok auditory akan menonton video. Kemudian nanti untuk kelompok 3 berarti kelompok dengan gaya belajar kinestetik.
Nah, nanti untuk yang kinestetik akan mencoba menyusun potongan-potongan kertas menjadi satu kesatuan yang nantinya di situ pada kertas potongannya itu sudah tersedia beberapa penjelasan mengenai yang berhubungan tentang sila-sila Pancasila. Baik, silahkan sekarang kalian bisa langsung bersama kelompok menuju ke tempat untuk beraktivitas. Oke, baik semuanya, apakah sudah selesai mengamati? Oke, sudah ya. Jadi silahkan sekarang kalian kembali ke tempat duduk kelompok kalian masing-masing. Oke, silahkan. Nah, jadi terkait dengan apa yang sudah kalian coba gali, yaitu tentang makna sila-sila Pancasila, sekarang Ibu akan memberikan kalian lembar kerja atau LKPD ya. Nanti Ibu akan berikan kalian LKPD dan kalian mengerjakan LKPD itu bersama kelompoknya. Di dalam LKPD sudah tersedia permasalahan yang harus kalian pecahkan. Oke, tunggu sebentar, Ibu akan ambilkan LKPD-nya. Oke, jadi ini Ibu sudah bawakan kalian LKPD. Nah, masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan satu LKPD. Oke. Nah, pada LKPD ini, jadi kalian yang harus kalian lakukan terlebih dahulu yaitu melihat dan mengisi identitas yang sudah tersedia pada kolom. Kemudian kalian perhatikan petunjuk yang sudah tertera pada LKPD. Nah, setelah kalian membaca petunjuk pada LKPD, baru kalian mulai berdiskusi dan mencari informasi di berbagai sumber untuk menjawab permasalahan atau menyelesaikan pertanyaan atau tantangan yang sudah Ibu buatkan di LKPD. Nah, di situ terdiri ada sekitar ada 2 aktivitas ya di LKPD yang harus kalian selesaikan. Sekarang Ibu bagikan ya LKPD-nya. Baik, jadi sudah semua ya mendapatkan LKPD. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing untuk menyelesaikan LKPD. Ibu berikan waktu kalian menyelesaikan itu sekitar 15 menit. Jadi, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Silahkan kalian kerjakan. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Oke, aman ya. Oke, jadi karena aman, sekarang kita berhenti dulu sejenak, kita melakukan tepuk fokus atau ice breaking dulu ya, agar kalian lebih fokus untuk mengerjakan tugas. Jadi, kita akan ice breaking dulu ya. Baik, setelah selesai ice breaking, silahkan sekarang kalian kembali mengerjakan tugas-tugas kalian yang sudah tertera pada LKPD. Nah, apabila kalian ada kesulitan, silahkan kalian angkat tangan dan silahkan mengatakan apa kesulitan yang kalian alami. Nanti Ibu akan membimbing kalian agar menemukan jalan keluarnya. Nah, karena waktu sudah habis ya, sudah 15 menit berlalu. Apakah kalian semua sudah selesai mengerjakan LKPD? Oke, baik, bagus ya. Karena semua sudah selesai, sekarang kita akan lanjut untuk presentasi terkait dengan apa yang sudah kalian buat. Nah, sekarang untuk menentukan siapa yang presentasi terlebih dahulu, silahkan masing-masing ketua kelompok maju ke depan, kemudian bisa switch siapa yang akan presentasi terlebih dahulu. Baik, dipersilahkan. Oke, jadi dari hasil switch, ternyata yang presentasi pertama yaitu kelompok 2, kemudian dilanjutkan dengan kelompok 1, kemudian yang terakhir adalah kelompok 3. Baik, untuk kelompok 2, sekarang Ibu persilahkan kalian presentasi di depan kelas bersama dengan kelompok kalian. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, sudah bagus ya. Penyampaiannya juga sudah
lancar, kemudian pemecahan masalahnya juga sudah bagus. Sekarang kita berikan apresiasi ya kepada kelompok 2. Kita tepuk wow ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, jadi kelompok 2 silahkan kembali ke tempat dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 1. Oke, dipersilahkan kelompok 1. Baik, jadi karena setiap kelompok sudah mendapat gilirannya masing-masing untuk presentasi ke depan, jadi pertama-tama Ibu ingin mengapresiasi semangat kalian dan juga partisipasi kalian yang sangat aktif pada pertemuan kali ini. Nah, untuk presentasi dari kelompok 1, 2, dan juga 3 sudah bagus ya, sudah menunjukkan bahwa kalian memahami apa yang menjadi materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang makna-makna sila Pancasila. Nah, di sini Ibu hanya ingin menguatkan sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari. Jadi betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh kalian semua tentang makna dari setiap sila Pancasila. Jadi untuk sila yang pertama itu memiliki makna bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dan kita percaya dengan adanya Tuhan, sehingga di Indonesia itu memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, kemudian untuk yang sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil beradab mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama, jadi tidak dibeda-bedakan ya, walaupun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi kita berhak untuk diperlakukan secara adil dan sama, jadi tidak dibeda-bedakan. Nah, kemudian untuk sila yang ketiga berbunyi persatuan Indonesia yang memiliki makna bahwa kita sebagai warga Indonesia harus bersatu dan tidak boleh terpecah belah ya. Jadi maknanya di sini juga bahwa kita harus bisa mendahulukan kepentingan umum di atas dengan kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kemudian untuk sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa rakyatlah yang memiliki kedudukan tertinggi di negara ini. Jadi untuk mencapai suatu kesepakatan bersama, jadi perlu adanya musyawarah. Nah, makanya untuk menyelesaikan sesuatu atau mencapai suatu kesepakatan, kita harus berdiskusi atau bermusyawarah sehingga akan tercapai suatu keputusan yang adil ya, dan juga tidak berpihak kepada suatu pihak atau pada suatu golongan atau kelompok. Kemudian untuk sila yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa kita harus menjunjung tinggi keadilan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus berperilaku adil tanpa membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya. Jadi untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu menciptakan kehidupan yang makmur, jadi kita harus menjunjung tinggi keadilan. Baik, itu tadi merupakan makna dari sila-sila Pancasila. Nah, pada LKPD juga sudah tertera tentang bagaimana sikap yang sesuai dan juga yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila, dan tadi pemecahan dari setiap kelompok juga sudah bagus. Dan untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan kegiatan kita pada pembelajaran hari ini. Kira-kira ada yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Oke, baik, silahkan untuk Dayu, Ibu persilahkan. Oke, jadi betul ya apa yang sudah dikatakan oleh Dayu. Jadi makna dari nilai Pancasila ini sebenarnya berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi sila-sila Pancasila ini kita gunakan
atau kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari agar kehidupan kita dapat senantiasa dalam keadaan yang rukun tanpa adanya perpecahan. Nah, selanjutnya kita akan refleksi terlebih dahulu tentang apa yang sudah kita lakukan pada kegiatan pembelajaran tadi. Nah, kira-kira apa atau bagian yang mana yang kira-kira kalian paling sukai dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan? Oke, jadi ada yang mengatakan bahwa suka pada saat mengamati poster, menyusun dan menonton video. Berarti semuanya senang ya dengan media-media pembelajaran yang sudah Ibu siapkan. Kemudian kira-kira kalian mengalami hambatan nggak ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Ada ya? Oke, ada yang mengalami hambatan, kemudian karena sudah dibantu dengan teman jadi bisa mengatasi hal tersebut ya. Nah, oke, jadi ada yang mengalami hambatan, ada juga yang lancar ya. Jadi untuk yang mengalami hambatan tadi sudah teratasi karena dibantu dengan tutor sebaya ya. Tadi sudah dibantu oleh teman untuk menjelaskan di bagian di mana kalian mengalami kesulitan. Nah, untuk sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Nah, soal evaluasi ini untuk mengukur pemahaman kalian selama tadi kita sudah membahas materi ya dan sudah mengerjakan LKPD. Sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasinya dan kalian Ibu berikan waktu 10 menit untuk menjawab soal evaluasi. Baik, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Sudah ya? Oke, silahkan dikumpulkan ke meja ke depan. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai kedudukan Pancasila. Jadi, kalian sudah bisa mempersiapkan diri mungkin dengan membaca buku atau mungkin kalian senang menonton YouTube gitu, bisa mencari kira-kira apa saja kedudukan Pancasila. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengucap syukur karena kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah, kepada yang bertugas untuk memimpin doa sekarang, oke ya, baik, silahkan dimulai. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, sekarang kita tutup kegiatan pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.